Bab 956. Kamu hanyalah anak haram. Oh tidak, seseorang ingin mematahkan larangan pada putri. Pada saat yang sama, di Imperium Halimun, seorang lelaki tua yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Ikuti aku ke Istana Kekaisaran. Istana Kekaisaran Halimun. Kedua sosok itu saling terkait, dan sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi komunikasi mendalam mereka. Namun, saat keduanya sekali lagi bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya, ruang berfluktuasi. Devan tahu seseorang akan datang. Segera tutupi tubuh Venus dengan selimut. Dia menggunakan energi magis untuk mengubahnya menjadi satu set pakaian untuk dipakai di tubuhnya. Tepat ketika dia selesai melakukannya, beberapa sosok muncul langsung di kamar Venus. Seorang lelaki tua dan beberapa pengikut. Jika kamu berani menyentuh Putri Halimun, kamu mencari kematian. Wajah lelaki tua itu berubah sangat jelek ketika dia melihat pemandangan di dalam ruangan. Segera, dia hendak menyerang Devan. Tunggu sebentar. Venus meraih selimut itu dan duduk, lalu berkata kepada lelaki tua itu bukan urusannya, ini keinginanku sendiri. Apa katamu? Keinginanmu sendiri. Putri Halimun, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Alis lelaki tua itu berkerut dan matanya dingin. Tentu saja aku tahu apa yang aku lakukan. Venus mengertakkan gigi. Putri Halimun, kamu gila ya? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan segera menikah? Kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Apakah hanya aku satu-satunya wanita di Imperial? Mengapa aku harus menikah? Jika aku harus menikah, aku lebih suka tidak kembali ke Imperial. Ada sedikit keluhan di mata Venus. Putri Halimun, tahukah kamu betapa suatu kehormatan tinggi untuk menjadi Putri Imperial? Terlebih lagi, kamu belum menikah dan yang kamu akan nikahi adalah Pangeran Imperial. Banyak wanita yang ingin menikah tetapi tidak punya kesempatan. Lelaki tua itu menyipitkan matanya dan berkata, karena ada banyak sekali orang yang ingin menikah, biarkan saja mereka menikah. Lagi pula aku tidak akan menikah. Kata-kata Venus membuat lelaki tua itu kehilangan kesabaran. Dia berkata dengan wajah cemberut, Venus, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan menikah secara normal? Biar aku katakan yang sebenarnya, kamu diutus untuk menikah oleh Imperial, jadi, kamu harus menikah meskipun kamu tidak mau. Tubuh halus Venus bergetar. Kamu, apa katamu? Aku diutus untuk menikah. Karena Putri Vivian tidak ingin menikah, itu sebabnya kamu diutus untuk menikah. Kalau tidak, menurutmu mengapa Imperial menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukan selir sepertimu? Jika bukan karena pernikahan, kamu kira kamu masih layak untuk dipanggil putri? Lelaki tua itu mencibir. Venus mengira ibunya mencarinya karena dia merindukannya. Tanpa diduga, itu karena Putri Vivian tidak ingin menikah dan untuk menemukan seseorang untuk menggantikannya, dia mencoba segala cara untuk menemukannya. Dengan kata lain, jika bukan karena nona pernikahan, mereka tidak akan bisa menemukanku. Venus terlihat sangat sedih. Benar, jika bukan karena nona muda tidak begitu, bersikeras menyuruhmu untuk menikah, tidak akan ada yang tahu tentang keberadaanmu. Venus tersenyum saat mendengar ini. Sudah berlalu waktu yang lama. Ternyata dia hanyalah benih liar yang tidak diinginkan siapapun. Kalau begitu, aku tidak akan menikah. Venus perlahan mengepalkan tinjunya dan tidak bisa menahan tangis. Dia telah menjadi yatim piatu sejak lahir. Dia dibesarkan oleh binatang aneh. Dia pernah berpikir, binatang aneh itu adalah orang tuanya. Tapi kemudian dia mengetahuinya. Dia bukanlah binatang aneh. Dia adalah manusia. Dia sangat ingin memiliki orang tuanya sendiri. Akhirnya, suatu hari, seseorang menemukannya. Memberitahu padanya bahwa dia juga punya ibu. Karena alasan ini, dia sangat bahagia hingga dia tidak bisa tidur selama beberapa hari. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah dia harus menikah. Demi ibu yang belum dia pernah temui.
Dia bahkan setuju untuk menikah dengan lelaki yang belum pernah dia temui. Tapi yang tidak dia duga adalah, ternyata inilah hasilnya. Venus, kenapa aku memberitahumu hal ini? Itu hanya untuk memberitahumu identitasmu dengan jelas. Bukan kamu yang memiliki keputusan akhir apakah akan menikah atau tidak. Terlebih lagi, jika bukan karena jejak garis keturunan imperial di tubuhmu, kamu tidak akan ada kesempatan untuk bisa menikah dengan kaisar imperial, jadi kamu harus bersyukur. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Aku masih harus bersyukur. Venus mengepalkan tangannya semakin erat. Kukunya sudah tertanam di dagingnya. Darah mengalir dari jari. Ya, apakah dia punya hak untuk menolak? Itu adalah imperial. Imperial yang mewakili puncak kekuasaan di kosmik. Bahkan imperial terlemah sekalipun juga memiliki energi yang luar biasa. Melihat Venus tidak berbicara, lelaki tua itu melanjutkan, Venus, tolong segera kembali ke imperial bersamaku. Aku bisa menganggap masalah hari ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Gigi perak Venus menggigit bibirnya. Jika tidak, maka orang ini dan seluruh Imperium Halimun akan musnah. Kamu harus memahami bahwa dengan kemampuanku, aku dapat membuat Imperium Halimun menghilang dari kosmik hanya dengan beberapa gerakan jariku, kata lelaki tua itu dengan suara semakin dingin. Kata-kata lelaki tua itu membuat tubuh halus Venus bergetar hebat. Oh, kamu sangat kuat, apakah ibumu tahu? Devan akhirnya tidak bisa mendengarkannya lagi. Apa katamu? Wajah lelaki tua itu menjadi semakin jelek. Tidak bisakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Mungkinkah kamu tidak hanya tuli tetapi juga buta? Devan berkata dengan dingin. Awalnya, dia menganggap lelaki tua ini sebagai anggota keluarga Venus. Itu sebabnya dia tidak menyerang. Tapi dia tidak tahan lagi. Lelaki tua itu menyipitkan matanya dan berkata, Nak, kamu seharusnya beruntung karena kamu belum menodai tubuhnya, jika tidak, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Devan, kamu juga seharusnya beruntung karena kamu adalah keluarga Halimun, jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki tubuh sekarang. Keluarga, dia hanyalah seorang gadis pelayan bajingan, bagaimana dia layak menjadi keluargaku? Orang tua itu mencibir, Venus, izinkan aku bertanya lagi, apakah kamu mau mengikutiku atau tidak? Baru pada saat itulah Venus menyadari bahwa ibunya hanyalah seorang pelayan imperial. Aku akan pergi bersamamu, kata Venus sambil memejamkan mata dengan susah payah. Meskipun kata-kata lelaki tua itu membuatnya merasa sangat terhina, dia akhirnya memutuskan untuk kembali bersamanya. Bagaimanapun, dia tidak sanggup menanggung konsekuensinya. Dia juga tidak ingin Devan berkonflik dengan imperial. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap siapapun dari Imperium Halimun, apalagi dia. Kata Venus sambil berjalan menuju lelaki tua itu. Orang tua itu mengerutkan kening. Sebenarnya, dia ingin membunuh Devan. Bagaimanapun, Devan baru saja berani memarahinya. Dialah Overlord Kosmik. Di galaksi Vimasena kecil ini, itu adalah keberadaan seperti dewa. Namun, untuk membuat Venus kembali bersamanya dengan patuh, dia hanya berpura-pura setuju. Bagaimanapun, setelah Venus menikah, dia bisa kembali kapan saja untuk mengambil nyawa Devan. Dia segera mengangguk dan berkata, baik, aku berjanji. Herman Prasta mencibir di dalam hatinya. Meskipun dia berjanji tidak akan mengambil tindakan terhadap Devan, dia tidak tahu apakah anak buahnya akan mengambil tindakan. Maaf, Devan, aku hanya bisa menjadi wanitamu di kehidupan selanjutnya, kata Venus sambil menitikkan air mata. Namun, saat ini, Devan langsung meraih tangan Venus. Dia mengucapkan kata demi kata, kehidupan selanjutnya terlalu panjang, aku ingin kamu menjadi wanitaku sekarang. Bersambung. Bab 957 Kabut Darah muncul kembali. Hahaha, sentinel kecil, apa kamu tidak tahu apa imperial itu?
Bahkan jika Venus hanyalah seorang benih liar dari seorang pelayan perempuan, dia masih memiliki darah imperial di tubuhnya. Dia 100 juta kali lebih mulia daripada kamu. Kamu pikir kamu layak memilikinya sebagai wanitamu. Pria tua itu tertawa. Tampaknya Sentinel adalah Sentinel. Sepertinya Devan tidak tahu seperti apa keberadaan imperial di kosmik. Jika kamu belum tahu apa itu imperial, maka aku memberitahu kamu bahwa cakupan setiap imperial, termasuk galaksi, diukur dalam ratusan juta. Sebuah galaksi Bimasena hanyalah 1 bagian per 100.000 dari imperial. Bahkan 1 bagian per juta, bahkan dapat dihitung sebagai setitik debu. Lelaki tua itu memutuskan untuk mendidik Devan tentang apa itu arti imperial. Dia pikir setelah mendengar kata-katanya, Devan akan sangat terkejut. Ibarat seekor ikan kecil yang selama ini hidup di dalam bak mandi, tiba-tiba suatu hari ada yang memberitahukan bahwa ada lautan di dunia ini. Jarak antara imperial dan galaksi Bimasena bahkan lebih besar daripada jarak antara lautan dan tangki ikan. Bagaimanapun, kosmik sangatlah luas. Tidak hanya berisi galaksi-galaksi. Ruang di antara galaksi-galaksi juga merupakan milik imperial. Itu adalah keluasan yang sesungguhnya. Harus tahu bahwa galaksi luar yang paling dekat dengan galaksi Bimasena berjarak lebih dari 2 juta tahun cahaya. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Herman, ekspresi Devan tidak berubah sama sekali. Seolah mendengarkan hal yang tidak penting. Nah, apakah kamu sudah takut setengah mati? Herman mengira Devan takut setengah mati. Apakah kamu sudah selesai? Keluarlah dari sini setelah kamu selesai. Devan berkata dengan tenang. Kamu menyuruhku keluar. Mata Herman membelalak. Apakah orang ini gila? Dia tahu dengan jelas betapa menakutkannya imperial itu, tapi dia masih berani menyuruhnya keluar. Bukan hanya kamu, aku tidak peduli kamu berasal dari imperial mana. Mulai sekarang, jika kamu berani melangkah setengah langkah ke galaksi Bimasena, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Hahaha, oke, Venus, di mana kamu menemukan Sentinel ini? Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Tahukah kamu keberadaan seperti apa yang berdiri di depanmu? Apakah kamu tahu tingkat kekuatan kami? Herman tertawa lagi. Dalam pandangannya, hanya ada segelintir murid kosmik di seluruh galaksi Bimasena. Diperkirakan masih banyak dari mereka yang belum mengetahui berapa banyak tingkatan di tingkat kosmik. Bahkan jika Devan tidak terkalahkan di galaksi Bimasena, di hadapan imperial, itu masih belum sebanding dengan semut. Anak-anak muda, biarkan mereka melihat tingkat kalian sekarang. Dewa kosmik tingkat ke-7. Dewa kosmik tingkat ke-8. Peringkat pertama Lord Kosmik. 1 demi 1, pengikut Herman menyatakan tingkatan mereka. Dewa Kosmik, Lord Kosmik, sudah dapat diklasifikasikan sebagai tingkat kosmik puncak. Ini hanyalah pengikut Herman. Dia, Herman adalah Overlord Kosmik yang kuat. Kekuatan bertarung seperti itu. Untuk datang ke tempat ini, itu hanyalah pertarungan mudah baginya. Mungkin Devan belum pernah mendengar tentang tingkatan ini. Devan, apakah kamu masih ingin aku keluar sekarang? Faktanya, dia bisa membunuh Devan dengan 1 telapak tangan. Namun, dia menyukai perasaan membuat seseorang merasa sangat putus asa dan kemudian membunuhnya. Devan, Overlord Kosmik, bukankah itu lebih kuat dari Lord Kosmik? Ekspresi Venus agak ragu saat melihat Devan. Venus sudah mengetahui bahwa Devan adalah Overlord Kosmik. Lagi pula, Eliana yang memberitahunya. Oh, kamu sebenarnya tahu tentang Overlord Kosmik. Herman sedikit terkejut. Bagaimanapun, Venus hanya berada pada tingkat murid kosmik. Apalagi berada di galaksi Sentinel ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa memahami pembagian spesifik tingkat kosmik? Namun, hal ini bukanlah hal yang mengejutkan. Lagi pula, jika seseorang belum pernah makan daging babi, tapi seseorang mungkin pernah melihat babi melarikan diri. Sekarang setelah kamu mengetahui pembagian tingkat kosmik, apakah kamu sekarang tahu seberapa besar kesenjangan antara imperial dan imperium?
Canda Herman. Dia awalnya berpikir bahwa baik Devan maupun Venus tidak mengetahui pembagian tingkat kosmik. Dia bahkan tidak pandai berpura-pura. Sekarang setelah mereka berdua mengetahuinya, itu akan menjadi lebih menarik. Dan Devan, setelah mendengarkan kata-kata Venus, berkata, kurang lebih begitu. Perkataan Devan langsung membuat Herman tertawa. Kurang lebih, wah, kamu sebenarnya mengatakan bahwa Overlord Kosmik dan Lord Kosmik hampir sama. Herman menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, tapi, kamu benar. Bagimu, mereka benar memang sama, karena Overlord Kosmik dengan Lord Kosmik untuk membunuhmu sama saja seperti dengan menghancurkan seekor semut, tidak ada bedanya. Oh, kalau begitu sebaiknya kamu datang dan coba saja. Devan menyipitkan matanya dan berkata, tunggu sebentar. Venus menyela mereka berdua. Devan, bisakah kamu melepaskan aku? Venus tampak memohon. Dia tahu bahwa Devan adalah Overlord Kosmik. Tapi barusan dia bertanya kepada Devan, dan dia berkata bahwa Overlord Kosmik hampir sama dengan Lord Kosmik. Dan pengikut Herman adalah Lord Kosmik. Dia pikir Herman pasti lebih kuat. Terlebih lagi, ada Imperial di balik Herman. Halimun, percayalah, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Devan menyuruh Venus untuk tidak khawatir. Baik, pengawal, pergi dan robek mulut anak ini, tapi jangan kamu membunuhnya, tidak akan menyenangkan jika dia mati begitu cepat. Herman berkata kepada pengawal di belakangnya. Segera, seorang pengawal berdiri. Liman Prasta, Dewa Kosmik tingkat ke-7. Setelah dia memberitahu tingkatnya, dia mengulurkan tangannya dan meraih wajah Devan. Namun, saat tangannya hendak menyentuh Devan, Devan langsung menamparnya. Tanpa diduga, serangan itu datang lebih dulu dan mengenai langsung wajah Dewa Kosmik tingkat ke-7 itu. Plak. Kepala Dewa Kosmik tingkat ke-7 langsung berubah menjadi kabut darah. Dewa Kosmik tingkat ke-7 yang membuat dirinya kelihatan bodoh berada di depan Devan. Belum lagi Dewa Kosmik, bahkan Overlord Kosmik, Devan bisa membunuhnya hanya dengan satu tamparan. Pada saat ini, seluruhnya menjadi sunyi. Banyak orang bahkan menggosok mata dan mengira mereka salah lihat. Sentinel Galaksi Bimasena benar-benar menamparkan kepala Dewa Kosmik tingkat ke-7 menjadi kabut darah. Hal ini tidak bisa diterima seperti nyamuk yang menggigit gajah hingga mati. Plak. Tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah dengan suara teredam. Ini menunjukkan bahwa ini bukanlah halusinasi mereka. Tapi, itu benar-benar terjadi. Kamu benar-benar membunuh Dewa Kosmik. Mata Herman membelalak. Namun, dia segera kembali tenang. Aku meremehkanmu, dan memang benar. Bagaimanapun juga kosmik ini sangat besar, akan selalu ada beberapa semut yang lebih kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat semut itu, mereka hanyalah semut. Vexa, pergi dan bunuh dia. Herman berkata kepada pengawal wanita di belakangnya. Ya. Penagawal wanita segera melaksanakan perintah. Segera, dia menyerang Devan. Bersambung.